saya mengambil kesempatan juga karena masih di bulan Syawal ini mengucapkan selamat bulan Syawal, juga selamat Lebaran. Ja'alanallah minal aidin wal faizin wal maqbulin fi kulli amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, du'ana wa salatana wa qiyamana wa tadarru'ana. Mudah-mudahan semua diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kembali kita bersilaturahim, ketemu, jumpa setelah 1 bulan lebih kita berpuasa, bahkan jeda sejenak, dan kembali pada malam hari ini kita hadir dalam rangka ta'lim sekaligus silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sebenarnya dalam kajian hadis juga termasuk dalam kajian Quran yang disebut la'allakum tattaqun, itu emang isinya diantaranya implementasinya, manifestasinya, perwujudannya takwa itu emang silaturahim. Jadi la'allakum tattaqun itu isinya diantaranya silaturahim. Mana buktinya? Coba itu lihat di Quran. Quran itu kalau bicara tentang silaturahim mesti digandengkan dengan takwa. Contoh dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini sering kita dengar, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu sungguh hanya bersaudara, perbaiki dua persaudaraan kita, termasuk juga untuk sesama mukmin. Lanjutan kalimatnya dalam ayat itu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Bagus. Silaturahim itu selalu dikaitkan dengan takwa kepada Allah. Ada lagi masih dalam surah yang sama, ayat ke-13, ketika Allah perintahkan kita untuk saling mengenal, diantaranya itu perwujudan silaturahim. Itu malah ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki perempuan, dan kami telah menciptakan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, beretnis, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Maksudnya memberikan ma'ruf, kebaikan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tafsir lita'arafu adalah ay lituqabilul ma'rufa fima bainakum, agar kalian saling berbagi kebaikan di antara kalian. Habis itu apa kalimatnya? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Tuh, takwa lagi. Maksud Allah, yang paling bertakwa itu orang yang selalu menjalin tali silaturahim. Allah nggak ngomongin sholat. Ayat lagi nih, kita sering baca, sering dengar. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surah Ali Imran ayat 102. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, sejati. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak musyrik, tidak kufur, dalam keadaan baik. Habis Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa, ayat lanjutannya yaitu ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Maksudnya selalu jalin persaudaraan, silaturahim, jangan marah-marahan. Sampai Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah ngingetin, ingat nikmat Allah. Ayat ini awal ketika turun ditujukan kepada para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar. Ingat nikmat Allah ketika kalian pada awalnya di era jahiliyah a'daan, saling bermusuhan. Kemudian Allah buat hati kalian taklif, cair. Akhirnya apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Padahal tadinya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sudah ada di tepi neraka, tinggal jatuh doang. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan. Maksudnya apa? Kok sampai hampir terjerumus ke dalam api neraka? Karena tadi berantem, ribut, musuh-musuhan. Jadi orang yang bertakwa itu kalau bicara sisi dan bingkai Al-Quran adalah orang yang paling erat tali silaturahimnya, persaudaraannya, sosialnya, kemasyarakatannya. Sholat ya pastilah, kan wajib. Artinya hubungan kita dengan Allah harus simetris, harus sejalan, harus munasabah, punya kesesuaian dengan sosial kita, dengan pola kemasyarakatan kita, dengan hubungan antar sesama manusia, bahkan antar sesama makhluk Allah. Itu mulianya ajaran Islam. Nggak cuma khusyuk sholatnya, nggak cuma puasanya, tapi silaturahimnya. Makanya cakep udah tradisi orang Indonesia. 1 Syawal, Idul Fitri. Orang kita istilahnya Lebaran. Bahkan ada acara mudik. Kenapa? Ini ngamalin la'allakum tattaqun. Sampai capek berjam-jam apa? Macet. Dalam rangka apa? Silaturahim. Nggak boleh ada marah-marahan. Nggak boleh. Hukumnya apa? Bukan makruh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah perempuan An-Nisa, ayat pertamanya ayat silaturahim. Kok surah An-Nisa
Ayat pertamanya silaturahim, emang nyambung rahim. Kenapa? Manusia keseluruhannya kecuali Adam itu kan awalnya dari rahim ibu, silaturahim, rahim ibu. Makanya ada hadis qudsi dalam Sahih Bukhari, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Sahih Bukhari. Rahim itu mu'allaqah, tergantung bil arsy, di arsy. Faman wasalaha wasalahu. Yang nyambungin itu rahim, dia akan disambungin berkahnya, nikmatnya, rahmat Allahnya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Yang mutusin itu rahim, diputusin sama Allah. Diputusin sehatnya, diputusin berkahnya, diputusin macam-macam. Oke, dia kaya, besok kena kanker. Kenapa? Mutusin tali silaturahim, nggak barokah. Nah, ini penting kan? Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu, bunyinya lagi bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Manusia disuruh bertakwa. Diulang lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam satu ayat perintah takwa diulang 2 kali, yaitu ayat pertama surah An-Nisa. Tapi digandeng dengan wal arham. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang dimaksud wal arham dalam surah An-Nisa ayat 1 adalah ay wattaqul arhama an taqta'uha. Jaga itu al-arham, tali silaturahim, antaqta'uha. Kamu putus, maksudnya jaga jangan sampai kamu putus. Wattaqul arhama antaqta'uha. Penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Takwa sama silaturahim digandeng tuh sama Allah di Quran. Dalam banyak ayat tuh, udah saya sebutin barusan. Nah, alhamdulillah habis puasa kita silaturahim, salam-salaman, musafahah, bahkan mu'anaqah, berangkulan karena udah lama nggak ketemu di kampung. Ya, kita saling mengunjungi anak dengan orang tua, murid dengan guru. Bukan orang tua gila hormat, bukan. Adab, akhlak. Bukan guru gila hormat, adab, akhlak. Menyambung silaturahim. Kenapa? Itu perintah Quran, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Namanya diganti dengan Madinah. Nabi berpidato tidak dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hei manusia. Karena di dalam kota Madinah ada orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi. Hei manusia, absyu assalam, tebarkan oleh kalian itu salam. Untuk sesama muslim, assalamu alaikum. Untuk orang lain kita tebarkan salam dengan pengertian kedamaian. Karena memang Islam itu bukan agama terorisme. Islam itu agama yang salam, damai. Orang Islam ya mengucapkan salamnya assalamualaikum. Jangan pakai salam yang lain, orang Islam. Kalau orang yang tidak Islam, silakan mau salam dengan apapun, dengan kata salam.
Kalau orang yang kagak Islam. Tapi orang yang Islam jangan bikin ulah atau nyeleneh. Salam udah jelas, aturan Islam, nggak ada khilafiyah kayak kunut. Salam assalamualaikum. Bukan yang lainnya. Dengan bahasa apapun. Nah, ada aturan mainnya setiap ajaran agama. Tapi orang yang tidak Islam, ya persilakan mau dengan salam apapun, kita nggak iseng. Itu hak setiap umat dengan keyakinannya masing-masing. Ya, tapi kita orang Islam jangan ngikutin salamnya orang lain. Kita orang Islam assalamualaikum. Panjang kalau kita khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Wa at'imu at-ta'am, suguhkan itu makanan. Wasilu al-arham, wasilu sambung oleh kalian al-arham, tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat pada malam ketika orang pada tidur. Tadkhulu al jannata bisalam, kalian pasti akan masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan nyaman, dengan mulia, dengan indah. Itu pidato salah satu yang pertama ketika Rasulullah SAW menginjakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ada hadis lagi, riwayat Imam Muslim juga riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin, siapa yang senang rezekinya itu yubsata, dilapangkan, diluaskan. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan yunsa, ditangguhkan, fi atharihi, pada jejaknya, pada umurnya, pada usianya. Kalau bahasa kita seringkali baca terjemahan dipanjangkan. Maksud dipanjangkan, kita punya bobot ketika hidup itu syarat nilai. Maksudnya apa? Penuh dengan amal soleh. Imam Nawawi umurnya sekitar 44-46, tapi asarnya, jejak kehidupannya lebih dari 1000 tahun. Insya Allah sampai kiamat. Karena 700-800 tahun yang lalu beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin, menyusun kitab Hadis Arba'in dan kitab-kitab yang lain. Sampai detik ini dibaca oleh orang, dihafal oleh orang Muslim yang jumlahnya jutaan. Seakan Imam Nawawi yang usianya itu pendek, tapi asarnya, jejaknya panjang banget. Maksudnya itu. Di antara resepnya dari Rasulullah SAW agar rezeki luas, usia syarat nilai. Falyasil rahimahu, sambung itu tali silatur rahim. Jangan sampai diputus. Nabi pesan dalam riwayat Imam Abu Daud, juga Imam Muslim, sil man qata'aka, sil sambung, man orang, qata'aka yang mutusin kamu, wa'fu maafin, amman dari orang, zalamaka yang zalim kepada kamu. Jangan begini, dia aja kagak mau sama gua, ogah. Jangan. Kalau dia ogah, kita yang mau, kita yang nyambungin maksudnya. Biarin dia mau begitu sama kita, kita jangan.
Biarin dia marah sama kita, kita jangan marah. Biarin dia mutusin kita, kita sambungin. Nah, itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang masuk surga itu di samping pastinya dengan ibadah yaumiyah hariannya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, puasa dan lain-lain sebagainya, juga dengan silaturahim. Orang bisa masuk neraka gara-gara silaturahimnya buruk. Urutan pertama dengan ibu, dengan bapak. Jangan begini Hanafi. Dengan teman akrab, dengan orang tua lupa. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, Pak Joko. Banyak. Jangan begitu. Ya dengan orang tua nomor 1. Lanjutannya keluarga dekat, keluarga, famili yang lainnya, tetangga, kerabat, teman-teman, sejawat gitu. Itu anak bisa nggak masuk surga meskipun dia sholat, meskipun berbagi dengan orang lain, tapi pelit dengan orang tua. Nah jangan, ini penting nih. Jadi hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia yang juga itu perintah Allah, harus seiring sejalan. Tidak boleh timpang. Mengagungkan Allah, memuliakan dan menghormati sesama. Kerabat, keluarga, tentu juga semua manusia, apalagi sesama umat Islam, termasuk kerabat atau keluarga yang memang disuruh kita menghormati kerabat atau keluarga itu. Di antaranya keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.